Demikian pula halnya karya Allah di dalam diri kita. Allah tetap bekerja di dalam diri kita dan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada di dalamnya. Hal yang paling penting untuk kita adalah menyerahkan diri kepada Allah dan membiarkan Dia menguasai hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan Minggu Biasa ke-11 berdasarkan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Tema renungan perihal kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang anak muda yang bermimpi. Dalam mimpi itu, dia berjalan-jalan di sebuah toko. Anehnya, pemilik toko itu adalah seorang malaikat. Ia pun masuk ke dalam toko itu dan bertanya, "Apa saja yang Anda jual di sini?" Malaikat itu menjawab, "Apa saja yang Anda ingin belikan?" Karena anak muda itu adalah seorang idealis, maka ia pun membuat daftar perbelanjaan. Daftar perbelanjaannya itu agak aneh karena dia tidak memesan barang-barang material, melainkan hal-hal yang bersifat abstrak seperti kebahagiaan, perdamaian, keadilan, dan cinta kasih. Ketika dia menyampaikan pesanannya itu, malaikat itu menjawab, "Maaf saudaraku, jangan salah sangka. Kami menjual hanya bibit-bibit, bukan hasil atau produk. Anda harus menumbuhkan sendiri bibit-bibit keutamaan-keutamaan itu, sehingga mereka berbuah dan menghasilkan perdamaian, keadilan, kebahagiaan, dan cinta kasih." Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu dengan benih yang ditanamkan di tanah. Tanpa sepengetahuan penabur, benih itu akan mengeluarkan tunas dan kemudian bertumbuh hingga ia menghasilkan buah. Kemudian Yesus bercerita lagi tentang biji sesawi yang merupakan biji yang paling kecil dari segala bebijian. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran, sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang dalam naungannya. Dengan dua gambaran itu, Yesus ingin menunjukkan model dari kerajaan Allah. Awalnya sangat kecil dan sederhana, tetapi kemudian dia bertumbuh menjadi pohon besar yang menghasilkan buah berlimpah. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana Tuhan telah membuat biji sesawi yang sangat kecil menjadi pohon yang besar, demikian pula halnya dengan kerajaan Allah. Benih kerajaan Allah yang mungkin sangat kecil pada awalnya, tetapi kemudian dia bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah. Kendati ada banyak persoalan dan ketidakadilan di dalam masyarakat pada masa ini, namun Allah akan terus bekerja di dalam hati kita untuk mengubah dunia menjadi sebuah kerajaan yang didasarkan pada perdamaian, keadilan, dan cinta kasih. Saudara-saudari terkasih, kita dipanggil terutama untuk membangun kerajaan Allah dengan menanamkan benih-benih kerajaan Allah itu di dalam masyarakat. Benih kerajaan Allah itu nampak dalam usaha-usaha kita untuk mungkin keluar dari kemiskinan, meringankan penderitaan orang lain, menciptakan persaudaraan sejati, atau menanamkan
keadilan, dan kejujuran di dalam masyarakat. Allah bekerja sebagaimana layaknya pertumbuhan biji sesawi. Tak seorang pun tahu bagaimana ia bertumbuh. Dia bertumbuh dalam diam. Demikian pula halnya karya Allah di dalam diri kita. Allah tetap bekerja di dalam diri kita dan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada di dalamnya. Hal yang paling penting untuk kita adalah menyerahkan diri kepada Allah dan membiarkan Dia menguasai hidup kita. Kalau demikian, maka Dia akan menggerakkan hidup kita untuk menghasilkan buah-buah berlimpah dalam bentuk kebaikan, keadilan, perdamaian, dan perbuatan-perbuatan kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.